Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidon ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha war rasulah faqad faza fawzan adima. Mula pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, berkat nikmat dan karunia dari Allah bisa berjumpa kembali melalui streaming. Mudah-mudahan dengan ucapan hamdalah yang kita ucapkan, Allah memberikan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat kelak sorga diberikan kepada kita semua. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini ada permintaan berkaitan dengan masalah keluarga. Oleh karena itu diawali dari sebuah ayat yang terdapat di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Yang artinya, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan buat kita dari yang sejenis dengan kita, yaitu pasangan, agar mendapatkan ketentraman. Dan Allah sudah menjadikan antara pasangan tersebut rasa cinta dan kasih sayang. Yang seperti itu merupakan tanda kebesaran bagi orang yang mau berpikir. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan masalah rumah tangga itu diawali dengan jodoh, di mana di dalam ayat tadi disampaikan bahwa yang namanya jodoh itu bukan urusan manusia, tapi urusan Allah, dan itu merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wajar kalau di antara kita yang belum mendapatkan pasangan, yang belum mendapatkan jodoh, karena Allah belum menakdirkan kepadanya. Jodoh itu susah didapat, seperti susahnya bagi kita mengganti siang dan malam. Susah sekali mendapatkan jodoh,
seperti susahnya Allah menciptakan langit dan bumi buat kita. Oleh karena itu, siapa yang sudah mendapatkan pasangan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat yang disebut dengan jodoh. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jodoh itu harus dicari oleh kita semua. Kalau perlu minta bantuan yang lain agar kita mendapatkan jodoh, karena jodoh itu tidak mungkin datang sendiri tanpa usaha kitanya. Oleh karena itu, siapa saja yang mau mendapatkan pasangan, maka harus berusaha. Agar kehidupan kita kalau sudah mendapatkan pasangan menjadi tenang, tentram, sebagaimana janji Allah dalam ayat tadi, litaskunu ilaiha, agar mendapatkan ketentraman. Kalau disebut oleh kalimat lain, sakinah, agar kita mendapatkan sakinah, yaitu dengan pasangan di dalam rumah tangga kita semua. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah sudah memberikan modal kepada semua makhluknya agar mendapatkan pasangan tersebut, yaitu berupa rasa cinta. Sebagaimana di dalam ayat tersebut, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah menjadikan antara dua jodoh atau pasangan tersebut, yaitu rasa cinta. Tidak cukup untuk mendapatkan ketentraman dalam rumah tangga hanya dengan rasa cinta saja. Karena banyak di antara manusia, dia berumah tangga hanya mengandalkan cinta belaka. Dan cinta itu pun relatif tergantung orang mencintainya karena apa. Ada di antara orang menikah, cintanya itu karena harta. Kalau hartanya habis, kalau hartanya sudah tidak ada, maka ada istilah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Habis hartanya, cintanya hilang. Ada juga cintanya karena kedudukan. Ada juga cintanya itu karena raut wajah yang cantik atau yang tampan. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengandalkan ketampanan, mengandalkan harta, toh harta itu tidak semua orang mendapatkannya. Ketampanan toh nanti satu saat akan menjadi tua. Itu merupakan sunnatullah. Tidak akan selamanya ganteng, tidak akan selamanya cantik, pasti satu saat akan berubah. Makanya rumah tangga yang sakinah, kalau hanya mengandalkan rasa cinta, baik cinta karena harta, kedudukan, karena wajah, tidak cukup. Banyak orang yang hartanya banyak, rumah tangganya berantakan. Banyak di antara umat Islam berumah tangga, kemudian gara-gara rumah tangganya karena kedudukan, setelah di PHK, rumah tangganya berantakan. Maka modal yang kedua Allah memberikan, yaitu merupakan kasih sayang. Ada yang membedakan, yang namanya cinta itu kaitannya dengan fisik. Tapi kalau kasih sayang kaitannya dengan non-fisik. Makanya dua modal ini yang harus dimiliki oleh kedua pasangan. Atau bagi orang yang mau berumah tangga, maka dia harus dipertahankan modal yang sudah Allah berikan. Rasa cintanya bagaimana supaya cintanya tetap?
Walaupun toh satu saat itu akan berpisah dengan yang dicintainya. Sebagaimana sabda Rasulullah, wahbib masita fa innaka mufarriqu. Silahkan kalian mau mencintai apa saja dan siapa saja, tapi satu saat akan berpisah dengan yang dicintainya. Walaupun demikian, tetap modal ini harus dijaga, yaitu untuk saling menyenangkan di antara kedua pasangan tersebut. Terutama barangkali kaum ibu harus bisa menjaga dirinya bagaimana supaya cinta suaminya itu tetap kekal abadi walaupun satu saat akan berpisah. Begitu juga seorang suami harus bisa mempertahankan cinta istrinya walaupun nanti satu saat akan berpisah. Dengan cara apa? Silahkan perhatikan pasangan kita, cintanya karena apa kepada kita. Kalau karena harta, usaha yang maksimal. Nanti kalau sudah berusaha, serahkan kepada Allah. Kalau karena kedudukan, pertahankan kedudukan itu. Tapi tetap sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Sebagaimana tadi Rasulullah menyatakan, fa innaka mufarriqu, akan berpisah dengan yang dicintainya. Tapi modal yang kedua yang Allah berikan, yaitu merupakan rahmah kasih sayang dari Allah. Itu harus betul-betul dijaga, karena yang namanya kasih sayang tersebut tidak akan melihat kedudukannya, tidak akan melihat fisiknya, tidak akan melihat harta kekayaannya, tapi akan melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah di mana dua orang pasangan atau antara laki dan perempuan berpacaran. Kemudian menikah, setelah menikah terjadilah kecelakaan. Salah satu anggota badannya diamputasi. Kemudian kata istrinya yang suaminya diamputasi tadi, dia bilang bahwa aku sudah tidak seperti dulu. Kakiku sekarang sudah tidak ada satu. Silahkan barangkali Anda mau mencari yang sempurna daripada aku. Kemudian jawab istrinya, aku tidak cinta kepada kakimu. Nah, ini tandanya kasih sayang sudah ada pada hati istrinya, yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diusahakan oleh kedua pasangan tersebut. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak cara untuk mempertahankan kasih sayang tersebut. Sebagaimana di dalam ayat dinyatakan, Fabassiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Siapa orang yang sabar itu? Ida asobatum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala diuji oleh Allah, dia menyatakan, sesungguhnya aku kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian pada ayat berikutnya, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim warahmah. Mereka itu akan diberi keselamatan dan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usaha untuk mempertahankan kasih sayang bagi kedua pasangan, yaitu bagi suami dan istri, harus sabar menghadapi segala sesuatunya. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar itu bukan berarti tidak mampu. Sabar itu bukan berarti dia tidak bisa. Tapi yang namanya sabar, dia mampu melakukannya, dia mampu membelinya.
tapi pertimbangan akal dan agama dinyatakan salah, maka dia meninggalkannya. Itulah yang disebut sabar. Termasuk dalam rumah tangga, untuk mempertahankan kasih sayang, maka walaupun kita mampu menghina atau menyakiti pasangan kita, tapi pertimbangan akal tidak baik, pertimbangan agama tidak boleh, maka kita menahan diri, tidak mau melakukannya. Itulah yang disebut sabar. Kalau kita sudah memiliki sifat sabar tersebut, kasih sayang Allah akan tetap diberikan kepada kita semua. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dua modal yang Allah berikan kepada kedua pasangan, yaitu antara suami dan istri, atau bagi orang yang mau melaksanakan rumah tangga. Maka dengan dua modal tersebut Allah berjanji litaskunu ilaiha, akan memberikan ketentraman kepada kedua pasangan tersebut di dalam rumah tangganya. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan sakinah itu bukan berarti tidak ada masalah. Garis bawahi sahabat, bahwa rumah tangga yang sakinah itu bukan berarti rumah tangga yang tidak ada masalah. Justru bisa saja masalahnya lebih besar daripada rumah tangga yang tidak sakinah. Jadi bisa saja masalahnya lebih banyak daripada rumah tangga yang tidak sakinah. Oleh karena itu, sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah tangga yang sakinah itu yang bisa menghadapi semua persoalan di dalam rumah tangganya. Dia punya solusinya, jalan keluarnya bagaimana. Nah, itu adalah rumah tangga yang sakinah. Jadi tidak ada rumah tangga yang mulus, tidak terjadi bentrokan. Ada istilah namanya juga sendok dengan garpu ada di atas piring, pasti aja ada bentrokannya. Termasuk dalam rumah tangga. Antara istri dan suami, laki dan perempuan. Itu jelas sekali perbedaan sifat dan segala sesuatunya. Tapi kalau misalkan kita bisa menjaganya dengan baik, menempatkan sesuatunya pada tempatnya, maka rumah tangganya akan sakinah. Sehingga ada yang bilang bahwa rumah tangga yang sakinah itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka rumah tangganya sakinah. Sampai ada yang menggambarkan ibaratnya, misalkan kita mau makan, ada nasi disimpan di bakul, sayur disimpan di baskom, sambal dicoet, lauk pauk di piring. Nah, itu namanya sakinah. Tapi kalau menempatkannya bukan pada tempatnya, ruwet akhirnya. Misalkan sayurnya tempatnya bukan pakai baskom, ditaruh di bakul, ya itu tidak sakinah nantinya. Kemudian atau sayurnya ditaruh di coet. Jadi orang yang sakinah dalam rumah tangganya itu bisa menempatkan diri masing-masing pada tempatnya. Itulah yang sakinah. Andai kata ada masalah, dia punya solusinya. Apa solusinya kalau ada masalah dalam rumah tangga? Jelas di dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam mukadimah saya bacakan.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha war rasulah faqad faza fawzan adima. Jadi solusi untuk menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga supaya rumah tangganya itu sakinah, yang pertama akidah yang baik dan benar. Iman dulu, percaya apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu adalah takdir Allah. Seorang suami sudah berusaha mencari nafkah, biasanya ya jadi masalah itu karena keuangan itu dalam rumah tangga. Apalagi kalau awalnya dia menikah karena hartanya, jadilah masalah. Boro-boro sakinah, ribut melulu dalam rumah tangga. Harus yakin antara pasangan suami dan istri bahwa yang namanya harta kekayaan itu adalah ketentuan Allah. Kita sebagai suami itu hanya diwajibkan untuk berusaha mencari nafkah. Yang menentukan hasil tidaknya adalah Allah. Makanya yakin, harus yakin keimanan kita bersih. Sesuatu yang terjadi berkaitan dengan masalah harta kekayaan, maka Allah yang menentukan, sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Yang kedua, yaitu bertakwa kepada Allah. Apa yang disebut takwa dalam rumah tangga? Menjalankan semua ketentuan-ketentuan Allah yang sudah dibebankan dan diwajibkan kepada masing-masing. Jadi yang namanya rumah tangga itu punya hak, ada hak dan ada kewajiban. Hak istri, kewajiban suami, hak suami, kewajiban istri. Nah, orang yang bertakwa itu dia jalankan masing-masing sesuai dengan ketentuannya. Suami menjalankan kewajibannya, istri menjalankan kewajibannya. Nah, itu yang disebut dengan takwa. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau sudah amanu, beriman, yakin kepada Allah, disertai dengan ketakwaan, janji Allah permasalahan apapun dalam rumah tangga, yuslih lakum a'malakum. Allah akan membantu untuk menyelesaikannya. Itu yang harus diyakini oleh kita semua. Berkaitan harta, Allah pula yang akan membantu menyelesaikan masalah harta tersebut. Masalah anak juga Allah pula yang akan membantu. Yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan membantu membereskannya. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kalah penting bahwa rumah tangga kalau ingin sakinah selain iman dan takwa, juga etika harus dijalankan dalam rumah tangga. Di mana di dalam ayat tersebut dinyatakan wa qulu qaulan sadida. Sebelumnya kan, sebelum yuslih lakum itu wa qulu qaulan sadida. Bicara dalam rumah tangga itu yang baik, yang lemah lembut, yang menyenangkan kedua pasangannya atau pasangan masing-masing. Jangan sembarangan ngomong, kita hanya padu telepak baik, kata orang Indramayu. Hanya padu ngomong baik. Kalau kata orang Sunda itu kawas kacang ningang kajang. Jadi tidak dipikir dulu kalau mau bicara. Nah, dalam rumah tangga kalau ingin sakinah, jaga ucapan kita. Kalimat sayang diucapkan, bahkan ditambah yayang bebeb. Nah, itu dalam rumah tangga setelah menikah, pakai kalimat sayang tersebut. Jangan sampai hilang kalau ingin sakinah. Kadang-kadang sering terjadi sebulan 2 bulan.
Kalimat sayang masih ada dalam rumah tangga. Tapi lama-kelamaan hilang sayangnya. Ada yang bilang, bapaknya si item. Bapaknya si kucrit. Kalau orang Sunda bilang, mboke si teul. Nah itu kadang-kadang terjadi dalam rumah tangga. Padahal di waktu pacaran dia kalimat sayang dipakai terus di mana saja. Ya. Dipakai baik melalui WA, melalui SMS, atau dia melalui telepon. Kalimat sayang ganti-ganti, setelah rumah tangga sayangnya hilang. Nah yang seperti itu tidak akan sakinah dalam rumah tangganya. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu juga digarisbawahi bahwa yang namanya sakinah dalam rumah tangga itu bukan hanya sakinah di dunia saja. Jadi harus sakinah sampai di akhirat kelak nanti. Sampai di akhirat, sampai masuk ke dalam sorga kedua-duanya. Itu sakinahnya sebagai rumah tangga orang Islam. Jangan sampai di dunianya sakinah, tapi di akhiratnya dia tidak sakinah, dalam arti tidak masuk ke dalam sorga. Nah itu jangan sampai terjadi, sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Andai kata misalkan dunia sakinah, akhirat misalkan kita tidak sakinah, tidak masuk ke dalam sorga, bisa dibayangkan oleh kita, maukah kita melihat pasangan kita, kemudian keluarga kita, anak kita masuk ke dalam neraka? Salah satu di antara sebagai contoh dunianya sakinah dengan harta kekayaan yang diberikan oleh suami, di akhiratnya masuk neraka karena harta yang didapat bukan dengan cara yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Dalam suatu keterangan, wallahu alam sahih atau tidak hadisnya, kullul lahmin nabatat bil haram pannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, cukup neraka tempat kembalinya. Ini sebagai contoh. Di dunia dikasih harta yang banyak, bro-broan, butuh ini dipenuhi, minta itu dikasih dan lain sebagainya, tapi tidak selektif. Harta yang diberikan itu hasilnya baik atau tidak, maka bisa dinyatakan dunia sakinah dengan harta yang diberikan oleh suaminya, tapi di akhirat dia masuk ke dalam neraka karena harta yang diberikan bukan dihasilkan dengan cara yang baik. Oleh karena itu, siapapun yang ingin berumah tangga atau yang sudah berumah tangga, yuk kejar ketentraman, kesakinahan dalam rumah tangga tersebut. Jangan sampai kita rumah tangga tidak mendapatkan ketentraman. Dengan cara apa supaya kita mendapatkan ketentraman itu? Dua modal tadi kita jaga. Rasa cinta dijaga. Kemudian terutama kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata ada masalah dalam rumah tangga, itu adalah merupakan ketentuan Allah, yakini bahwa itu terjadi karena Allah. Kemudian yang jelas kita jalankan semua apa yang ditentukan kepada kita, baik sebagai istri, suami, atau nanti sebagai orang tua terhadap anaknya. Kemudian jaga pula etika. Kalau dulu ada istilah di depan orang tua itu sampai ngesod, ya. Kalau sekarang mah boro-boro, nah ini gambaran rumah tangganya itu tidak sempurna kesakinahannya. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, mudah-mudahan
rumah tangga kita semua, baik yang baru maupun yang sudah bau atau yang mau merencanakan rumah tangga, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, bukan hanya sakinah di dunia, tapi sakinah pula di akhirat. Sakinah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, khusus buat saya sendiri, umumnya buat sahabat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Aqulu qauli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.